Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hani Pulen Jufri dengan NIM V02622156 dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang cropping grow. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas Teknologi Informasi oleh dosen Dr. Februadi Bastian STP MSI. Masalah pada bidang pertanian. 1. Perubahan iklim, diantaranya cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan badai yang semakin sering terjadi mengganggu pola tanam dan panen. Selanjutnya, ketidakpastian musim. Siklus cuaca yang tidak dapat diprediksi mempersulit perencanaan tanaman. Selanjutnya, penurunan produktivitas lahan, suhu yang meningkat, dan penurunan kualitas tanah akibat perubahan iklim. Kedua, kerusakan sumber daya alam, diantaranya degradasi tanah. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan merusak kesuburan tanah. Pengelolaan air yang buruk, over irigasi atau minimnya akses air menyebabkan masalah ketersediaan air. Ketiga, ketergantungan pada teknologi tradisional, diantaranya kurangnya teknologi modern. Banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dan minimnya akses terhadap teknologi. Teknologi seperti IoT, drone, atau analitik big data yang belum merata. Yang keempat, masalah ekonomi. Di antaranya akses ke pembiayaan. Banyak petani kecil kesulitan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dan tingginya biaya produksi. Harga pupuk, benih, dan bahan bakar meningkat, menambah beban petani. Yang kelima, masalah sosial. Di antaranya urbanisasi. Banyak generasi muda meninggalkan sektor pertanian untuk pekerjaan di kota. Kekurangan tenaga kerja. Urbanisasi menyebabkan minimnya tenaga kerja di pedesaan. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Kurangnya pelatihan agronomi modern untuk petani. Yang keenam, serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit baru, perubahan iklim dan pola tanam menciptakan kondisi ideal bagi hama dan penyakit baru, dan resistensi terhadap pestisida. Penggunaan pestisida berlebihan membuat hama menjadi resisten. Yang ketujuh, kurangnya rantai pasok yang efisien, diantaranya pemborosan hasil panen. Infrastruktur penyimpanan yang buruk menyebabkan banyak hasil panen terbuang dan kurangnya akses ke pasar. Petani kecil sulit menjual hasil panen ke pasar yang lebih luas. Cropping Grow. Cropping Grow adalah platform berbasis pengetahuan yang menggunakan AI dan analisis data untuk memberikan solusi berperforma tinggi dalam pertanian. Aplikasi ini membantu petani, perusahaan benih, dan organisasi pertanian kontrak. Yang pertama, membagi plot menjadi sejumlah bagian dan mengelolanya secara independen per musim. Yang kedua, untuk mengubah musim dalam bentuk proyek tanpa menambah petani dan plot lagi. Yang ketiga, untuk mengelola tenaga kerja atau sumber daya lainnya untuk menghitung biaya produksi. Yang keempat, untuk memantau data secara terpusat. Pingrow adalah platform yang menggabungkan semua teknologi tinggi yang ada diterapkan dalam pertanian di suatu tempat dan memetakan masing-masing secara bersamaan dalam satu platform terpusat. Sebelumnya, pemantauan dan analisis subvarietas tanaman merupakan suatu tantangan, tetapi kini Cropping Grow telah mengatasinya dan setiap subvarietas tanaman dapat diidentifikasi dan dipantau secara individual. Selain itu, aplikasi Cropping Grow membantu para ahli agronomi dan agen lapangan. Di antaranya, 1. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit dan hama di lahan pertanian. Yang kedua, mendapatkan kesehatan tanaman serta wawasan cuaca untuk tujuan pemantauan. Apa aplikasi yang sejenis yang sudah ada? Aplikasi sejenis antara lain Catatan Pertanian, AgriWeb, Taranis, aplikasi ERP Pertanian, Tampilan Lapangan Iklim, Smart Farm dari Shortreach, My AgriGuru, Pemantauan Tanaman, EOIS. Aplikasi ini umumnya mendukung pengelolaan data berbasis teknologi seperti citra satelit, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan, sehingga mampu membantu sektor pertanian. Adapun perbedaannya dengan Cropping Grow, Anda dapat mendigitalkan seluruh proses budidaya dan meningkatkan operasi pertanian dengan kecerdasan bisnis. Anda juga akan dapat meningkatkan produktivitas dengan mengumpulkan data secara akurat sambil berfokus pada peningkatan profitabilitas untuk operasi Anda. Input data yang diperlukan dalam Cropping Grow. 1. Data dasar lahan dan petani, diantaranya detail lahan dan profil petani. Yang kedua, data tanaman, di antaranya jenis tanaman, sejarah penanaman, dan jumlah benih.
Yang ketiga, data agronomi, diantaranya input pertanian, kondisi tanaman, dan praktik budidaya. Yang keempat, data lingkungan, diantaranya cuaca dan iklim, kualitas tanah, dan data udara. Yang kelima, data satelit dan citra, diantaranya citra satelit dan analisis peta. Yang keenam, data pasca panen dan keuangan, diantaranya hasil panen dan data keuangan. Ketujuh, data konektivitas dan rantai pasok, diantaranya distributor dan pemasok dan transportasi. Stakeholder dalam pembangunan dan penggunaan. Yang pertama, petani. Peran penggunaan utama platform untuk manajemen lahan dan hasil pertanian, memberikan data terkait lahan, tanaman, dan praktik agronomi. Kepentingan meningkatkan produktivitas panen, mendapatkan informasi dan rekomendasi berbasis data. Yang kedua, kelompok tani dan koperasi. Peran memfasilitasi penggunaan platform di tingkat komunitas petani, meningkatkan akses teknologi kepada anggotanya. Kepentingan meningkatkan efisiensi kolektif dalam pengelolaan hasil panen dan memperkuat hubungan antara anggota petani. Yang ketiga, perusahaan agribisnis. Peran mengelola dan memantau rantai pasok menggunakan data dari platform, memastikan standar kualitas dan efisiensi produksi. Kepentingan mengurangi resiko dalam rantai pasok, mengoptimalkan produksi proses pertanian. Yang keempat, pemerintah dan regulator. Peran mendukung implementasi teknologi dalam sektor pertanian dan menggunakan data platform untuk kebijakan sektor agribisnis dan ketahanan pangan. Kepentingan meningkatkan hasil panen nasional dan mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pemantauan dan regulasi. Yang kelima, pengembangan teknologi. Peran meningkatkan, mengelola, dan meningkatkan fitur aplikasi, mengintegrasikan teknologi canggih seperti IoT, AI, dan citra satelit. Kepentingan memberikan solusi inovatif untuk kebutuhan pengguna dan memastikan aplikasi tetap kompetitif dan relevan. Yang keenam, penyedia data dan teknologi pendukung. Peran menyediakan data satelit cuaca dan sensor IoT untuk mendukung aplikasi, memberikan teknologi untuk pengumpulan dan analisis data lapangan. Kepentingan memastikan data yang digunakan akurat dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketujuh, lembaga keuangan dan investor. Peran memberikan dukungan finansial untuk pengembangan teknologi dan menawarkan akses pembiayaan berbasis data untuk petani. Kepentingannya mendukung keberlanjutan bisnis teknologi pertanian dan meningkatkan inklusi keuangan di sektor agribisnis. Yang kedelapan, akademisi dan peneliti. Peran memberikan masukan ilmiah untuk fitur aplikasi dan meneliti efektivitas platform dalam meningkatkan efisiensi pertanian. Kepentingan meningkatkan basis pengetahuan tentang teknologi agribisnis dan mendukung pengembangan inovasi berbasis data. 9. Lembaga non-pemerintah. Peran meningkatkan kesadaran tentang teknologi digital dan sektor pertanian, memberikan pelatihan kepada petani dalam menggunakan platform. Kepentingan meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan mendukung adopsi teknologi di wilayah pedesaan. Yang ke-10, konsumen akhir. Peran secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari produk pertanian berkualitas tinggi. Kepentingan mendapatkan hasil panen yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Semua stakeholder ini saling mendukung dalam membangun ekosistem pertanian digital yang berkelanjutan. Kolaborasi mereka memungkinkan Crop&Grow memberikan solusi berbasis data untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan berkelanjutan di sektor pertanian. Kebutuhan teknis untuk mengembangkan Crop&Grow. Yang pertama, infrastruktur teknologi, diantaranya server dan penyimpanan data, yaitu cloud computing, database, dan keamanan data. Selanjutnya, jaringan. Infrastruktur jaringan yang mendukung koneksi berbasis internet untuk akses ke aplikasi dan caching. Memanfaatkan teknologi seperti Redis atau Mencache untuk mengurangi waktu respon aplikasi. Yang kedua, teknologi pengembangan perangkat lunak, diantaranya teknologi front-end, teknologi back-end, dan teknologi ML. Yang ketiga, integrasi data, diantaranya citra satelit, data cuaca, sensor IoT. Yang keempat, sistem pemantauan dan manajemen, diantaranya dashboard analitik dan log aktivitas. Yang kelima, keamanan dan kepatuhan. Yang keenam, infrastruktur pendukung. Yang ketujuh, tim pengembangan. Yang kedelapan, infrastruktur operasional, diantaranya pelatihan dokumentasi dan dukungan pelanggan. Yang kesembilan, pengujian dan iterasi.
Beta testing menguji cobakan aplikasi di komunitas petani atau agribisnis kecil, dan feedback loop mengintegrasikan pemasukan dari penggunaan ke dalam pengembangan literasi berikutnya. Dengan memenuhi kebutuhan teknis, Cropping Grow dapat dikembangkan secara optimal untuk memberikan solusi digital yang efektif bagi sektor pertanian. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.